memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillah atas segala nikmat dan pemberiannya yang tak terhingga kepada kita. Summa nusalli ala nabiyil Mustafa. Kemudian kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, juga kepada keluarga, sahabat, zuriyat dan umat beliau sampai hari kiamat. Dan bagi pian-pian yang belum berniat i'tikaf, mari perbaharui niat i'tikaf. Kita ada teksnya di depan, mari baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Antum niat i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Sehat? Ringannya hati kita, ringannya langkah kita menuju majelis peringatan tahun baru Islam 1445 Hijriah ini, tentunya dengan petunjuk dan hidayah, qudrat dan iradat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan perkumpulan kita di sini, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, akan mengkifarat atau menebus tempat-tempat perkumpulan yang tidak baik yang selama ini kita lakukan. Dan pada malam hari ini, peringatan seperti ini akan terus kita laksanakan di setiap awal tahun Islam, meskipun di awal meskipun teman-teman kita di kubu sebelah mengatakan bahwa peringatan seperti ini katanya bid'ah, karena tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad dan para sahabatnya pada saat itu. Mereka terjebak pada label atau nama-nama, padahal isinya kan kebaikan semua. Namanya peringatan tahun baru Islam, isinya cuma salawatan, baca Quran, kemudian ta'lim tausiah keagamaan. Namanya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi isinya cuma salawatan, kemudian baca Al-Quran dan ta'lim tausiah atau nasihat-nasihat keagamaan. Namanya adalah peringatan Isra dan Mi'raj, peringatan nuzul Quran dan lain sebagainya. Isinya sama, baca Al-Quran, baca salawat, kemudian tausiah keagamaan. Label-label atau nama-nama itu tidak berpengaruh. Masalah makan atau tidak makan itu aja penelitiannya. Kita tetap laksanakan kegiatan seperti ini, insya Allah akan menambah syiar agama di kampung kita semakin tinggi dan semakin bersinar. Amin. Allahumma amin. Pada malam hari ini adalah malam tahun baru Islam. Tahun baru Islam ini tidak lepas dari satu sosok yang terkenal di kalangan sahabat, yaitu Amirul Mukminin Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau yang mencetus pertama kalender Islam. Jadi tidak ada Rasulullah mengolah kalender Islam. Yang mengolah kalender Islam adalah Khalifah Sayyidina Umar bin Sayyidina Abu Bakar kerja bulan. Yang mengolah adalah Sayyidina Umar. 10 tahun Rasulullah SAW di kota Madinah memimpin tanpa pakai kalender. Kemudian beliau wafat disambung oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun pun tanpa kalender. Sayyidina Abu Bakar wafat, diangkatlah Sayyidina Umar menjadi khalifah selama 5 tahun pun tanpa ada kalender. Lalu datanglah gubernur bernama Abu Musa Al-Asy'ari kepada Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, di tempat kami sana, kami mendapatkan surat dari negara lain. Itu bagus surat-suratnya, ada nomornya, ada tanggalnya, bulannya, tahunnya, tertata rapi. Jadi semua surat-surat ataupun dokumen-dokumen itu ada nomor, tanggal, dan tahunnya. Jadi kita Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, kita ada repot masalah
ceritanya dimulai musyawarah pembentukan karakter Islam. Lalu beliau panggil kibar sahabat-sahabat yang senior datang, diundang oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk melakukan masalah ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Sayyidina Umar dengan karakternya yang keras dan kejam itu ternyata orangnya adalah diktator. Ternyata orangnya kadang memakai pikiran seorang. Tetap bermusyawarah dengan kawan-kawan dan para sahabat-sahabat sendiri. Ini jadi pelajaran bagi kita yang menjadi pemimpin, baik pemimpin di satu wilayah ataupun pemimpin di dalam lingkungan keluarga. Kalau ada laki, ada saran musyawarah lawan bini. Kalau bini ada saran musyawarah lawan laki. Begitu selanjutnya dan selanjutnya. Sayyidina Umar itu kan orangnya kalau anak berucap A jadi A, B, tapi tetap mengemukakan musyawarah. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangankan manusia, wallazi nafsi biyadihi, ma laqiya kasyaitan qad tusalikan fajjan illa sa'at fajjan ghayra fajjin. Umar, jangankan manusia, setan aja kalau ketemu kamu di satu lorong, di satu jalan, itu dia lihat ada Umar di depan, dia pasti cari jalan lain supaya tidak ketemu Umar. Jadi kalau Sayyidina Umar jalan sini, jalan semen pos desa kita ini, ada dilihat oleh setan mulai sana, ada Umar, pasti setan itu masuk di rumah panggilan supaya jangan bertamu lawan Sayyidina Umar. Itu jangan manusia, setan aja kayak itu loh. Nah, pernah satu kali ada rakyat Sayyidina Umar itu membawa minuman. Pas melihat di ujung sana ada Sayyidina Umar, ketakutan luar biasa, disimpannya ke dalam gamis, di dalam baju. Sambil ini berdoa, coba biar saking takutnya orang lawan Sayyidina Umar. Apa aja Sayyidina Umar? Rakyatnya pada saat itu bertamu dan pada saat membawa botol minuman kamar disimpan sampai berdoa, ya Allah ya Rabbi, kalau kamar ini engkau ubah menjadi anggur, kayak anggur lagi sama ibu anggur perasaan anggur yang baru, kalau kamar ini kamu rubah menjadi anggur atau ditobat sekali lagi mabuk, sampai itu doanya. Lalu diubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dibawa dia mana? Anggur nih, anggur perasaan anggur baru, manisan kan? Coba lihat. Lalu dibuka ternyata anggur, obat dari maksiat. Saking Sayyidina Umar. Dulu sebelum Umar masuk, karena ada yang mani baca Quran itu yang di Mekah itu, sebelum Umar masuk Islam, udah ada yang mani baca Al-Qurannya. Adiknya aja ketahuan baca Quran, diajarnya di dalam rumah. Terus Sayyidina Umar, setelah Sayyidina Umar masuk Islam, baru orang berani terang-terangan menampakkan keislaman. Sembahyang aja bila siang udah makan zuhur, asar. Tahu karena apa bagaimana? Karena kondisinya kadang memungkinkan bila ketahuan beribadah secara Islami diajar aja. Nah, sampailah sunnah itu sampai sekarang. Bilanya siang maka sembahyangnya sir. Bagaimana dia? Itu sejarahnya karena kondisi Mekah dan Madinah ada kondusif. Karena ancaman-ancaman yang luar biasa. Itu Sayyidina Umar. Tapi yang namanya Sayyidina Umar, yang namanya manusia, pasti ada kekalahannya juga. Sayyidina Umar itu kalah lawan Abu Bakar. Bila Abu Bakar gawin, hampir emosi. Contohnya pada saat Rasulullah SAW meninggal, sini mau urus pedang. Siapa mengatakan Muhammad mati? Sini aku membunuh. Saking sayangnya Allah Rasul. Ya Sayyidina Abu Bakar, maka ayat Muhammad, ya Abu Muhammad, Sayyidina Muhammad. Siapa yang menyembah Muhammad sudah wafat. Siapa yang menyembah Allah tidak pernah mati selama
illa rasul qad khalat min qablihi rasul ata immata aw qutila qalbatum ala aqabikum. Dibacakan Abu Bakar di hadapan Umar, Muhammad itu hanya seorang utusan. Akan kalau beliau meninggal, kamu akan kembali ke masa jahiliyah. Lalu Sayyidina Umar berkata, seakan-akan aku pada pernah membaca ayat ini, saking lupa saking apa emosi mendengar kabar Rasulullah SAW. Pernah lagi satu pernah kejadian Sayyidina Umar ini kalah. Rasulullah itu memberi instruksi, man ata'ani faqad ata Allah, man asani faqad asalla. Siapa taat kepada aku, kata Rasulullah, berarti sama dia taat kepada Allah. Siapa maksiat membangkang kepadaku, berarti sama yang membangkang kepada Allah. Siapa yang taat kepada orang yang aku tunjuk sebagai pemimpin, kata Rasulullah, maka sama dia taat kepadaku. Siapa yang membangkang atas pemimpin yang aku tunjuk, maka dia membangkang lawan aku, kata Rasulullah. Instruksinya kayak gitu. Jadi kadang Rasulullah itu meninggalkan kota Madinah, sidin tinggal pimpinan di Madinah, satu orang sahabat ditunjuk, atau sidin kirim satu panglima untuk memandu pasukan di medan perang. Siapapun yang ditunjuk itulah yang harus ditaati. Satu ketika Rasulullah itu mengirim tentara sekitar 300 orang. Ditunjuk sebagai panglimanya adalah Amr bin As. Amr bin As ini mu'alaf, hanya 3 bulan masuk Islam, diangkat jenderal oleh Rasulullah SAW. Di pasukan 300 itu ada Abu Bakar, ada Umar, dan sahabat-sahabat senior yang lain. Yang dijadikan pemimpin adalah Amr bin As untuk menyerang satu suku yang memberikan ancaman ke Madinah. Apabila ada disikat, suku itu Madinah hancur. Maka dingin pada suasana di situ. Pada saat Rasulullah mengirim pasukan itu, cuacanya ekstrim, dingin banget. Ini di Madinah aja kalau cuaca dingin itu, menurut riwayat selimut itu kalau kita hangat dulu, diduduki dulu supaya hangat. Diduduki dulu supaya hangat. Bayangkan kayak apa suhu dinginnya, luar biasa. Nah, di perjalanan Amr bin As ini di satu malam yang mencekam, itu dekat sudah lawan musuh. Malam yang sangat dingin itu memberikan instruksi. Semuanya kata Sayyidina Amr bin As, Jenderal Amr bin As, jangan ada yang bikin api. Siapa yang paling pertama komplit siapa? Tantunya Sayyidina Umar. Dingin apa-apa, ini Sayyidina Umar. Dingin ini kan boleh bikin api. Ditangkap oleh Sayyidina Abu Bakar. Lama ingat Sayyidina Abu Bakar yang ditunjuk oleh Rasulullah wajib ditaati. Siapa taat berarti sama taat kepada Rasul. Lingkup kan? Iya. Alhasilnya kisah selanjutnya ini membuat menjengkel Sayyidina Umar. Subuh, tanda semen subuh. Kan siapa yang jadi jenderal pimpinan pasukan, dia yang jadi imam di salat subuh. Setiap salat yang jadi imam itu adalah pimpinan jenderal. Subuh ternyata Amr bin As ini junub, mimpi basah. Hendak mandi berdoaan ke Sayyidina Umar mimpi basah. Lalu basah ya. Kumpulkan banyu, ambil banyu, kesan jenderal ini dengan pasukan ini mandi. Ketika si Amr bin As ini menjempai baju, dinginnya luar biasa. Enggak, tapi kesini Amr bin As enggak apa-apa, kayak rumahnya digulung-gulung kayak kucing gitu. Nah, kan boleh Pak, kalau kita ada tahan pakai air dingin, suhu karena penyakit atau apa, boleh lah bertayamum aja. Itu pengganti mandi wajib, boleh. Sayyidina Umar ngomel kan. Malam tadi kada boleh kena api. Giliran inya junub, itu ada yang mau mandi. Jangan ada yang mau. Giliran inya urusan lawan baju. Kada mau pakai. Ya Abu Bakar kita bagus, tidak boleh. Dia punya. Ini mungkin ini momennya. Ini anak kemarin sore cuma hanya 3 bulan masuk Islam sudah baru atur ini lawan kita. Kita siapa? Kita berkata.
Islam atur-atur. Abu Bakar sudah sampai perang dulu orangnya. Tapi momennya itu instruksi Rasulullah jangan dilanggar. Terus Yazidah Amar bin As habis sholat subuh, pokoknya kalian siap-siap aja. Apabila aku periksa, bila aku takbir, serang gitu. Takbir Amar bin As, serang. Orang 300 ini menyerang ribuan musuh. Masih terlelap, masih tergulingan. Apa dah? Pada habis menang. Kocar kacir, sisa suku masih serangan itu kocar kacir. Harta ghanimah tertinggal. Dan orang-orangnya itu bukan tanpa membawa apa-apa. Harta benar tertinggal. Nah, lalu instruksi selanjutnya harusnya kan dikejar nih, disikat sampai habis. Ya Amar bin As, jangan ada yang ngejar, fokus kita di sini aja. Aku pulang di Umar ini. Jadi kita sudah menang ini, tinggal nikati yang sisa-sisanya itu aja lagi menyukaran itu. Pokoknya enggak, Abu Bakar apa lagi? Jadi Abu Bakar diam ya Abu Bakar. Umar kan kayak gitu, tetap kalah dengan Abu Bakar dan instruksi Nabi Muhammad SAW. Boleh yang bawa harta ghanimah, bawa harta rampasan perang, turun di kuda, langsung Rasulullah, komplit, nih, apa ini yang ditunjuk ini? Luar biasa. Bisa kan? Ini. Oke, ya Rasulullah. Komplit sudah masuk. Sini, sekarang aku tanya, Jenderal kenapa itu? Amar bin As kenapa itu? Lalu dijelaskan oleh Amar. Ini taktik perang ya Rasulullah. Kalau kita bikin api malam-malam itu, orang pasti melihat kan ada di sekitar. Habis kita cuma 300 kok. Habis. Dan salah satu trik perang kita senyap diam aja. Salah satu pernah dilakukan oleh panglima lain, memakai obor 2. Jadi malam itu berjalan masing-masing bawa obor 2. Jadi kelihatan musuh banyak kimia, itu trik perang. Teknik perang. Kalau tekniknya Nabi Daud, melangkah Nabi Daud kan satu nyerang, habis itu mundur satu maju lagi. Yang ini maju, habis mantap maju lagi. Jadi pasukan yang sedikit itu kelihatan banyak. Ini nama kalau tidak tahu ini. Oh, jadi trik perang itu apa? Apa yang Rasulullah menjawab? Bujur marah, bujurinya kalah jadi. Terus kalau ini teman di subuh kenapa? Jangan bilang kalau aku mati, aku pimpinan, aku garing, aku mati apa segala macam, siapa yang sengsara? Habis masalah ini, siapa yang memimpin perang? Saat itu tuh paling benar. Oh ini menunjuk siapa yang sesuai tak bujur gitu. Terakhir apa? Terakhir jangan menyasahi musuh. Ya Amar bin As, kalau kita menyasahi berarti kesana kemari. Kita orang sedikit, kepisah jadinya. Jangan sampai kita bisa kita kumpul di situ aja. Jadi orang mau berpikir nih. Kayak tadi Khalid bin Walid di perang Uhud kan, gara-gara muncah, gara-gara mengambil harta ghanimah, posisi di atas gunung hilang, lalu ada ide oleh Khalid bin Walid untuk mantap kaum muslimin dari atas. Yusrina Abu Bakar, Yusrina Abu Bakar, tetangga laut siluman. Makanya jangan sampai komplain kejar situ. Bujur Rasulullah itu ada pernah salah dalam menunjuk atau melakukan sesuatu. Nah kembali kita lah, itu Sayyidina Umar. Salah satu kisah-kisah yang unik yang ada terjadi pada Sayyidina Umar. Lalu kita fokus kepada kalender Islam. Yang Umar bin Khattab, kita harus punya kalender Islam. Kita mulai dari mana? Kalau bulannya sudah ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal sampai Zulhijjah itu sudah ada mulai hari. Tapi tanggalnya ada, tahunnya ada. Orang-orang hari cuma tahu ada mulai bulan kan? Ada tadi. Berarti masuk sudah bulan Muharram. Oh itu bulan sempurna, bulan berarti separuh bulan sudah itu. Ada gitu ada tanggalnya dan ada tahunnya. Jadi kita harus mulai di sini Umar. Tahun berapa mulainya? Ada yang usul. Wahai Amirul Mukminin, bagaimana kalau kita mulai kalender Islam ini pada saat lahir Nabi Muhammad SAW?
hal ini ditanggapi oleh sahabat yang lain. Kita kayaknya harus mencari momen yang bersejarah ya. Yang punya sejarah besar di Islam ini supaya jadi kenangan bagi umat-umat anak cucu yang akan datang. Kalau kelahiran Rasulullah bagus, tapi kada ada kebangkitan apa-apa mulai umur Rasulullah 0 atau 1 hari sampai umur 40 tahun kada ada apa-apa. Rasulullahnya bagus, sejarahnya bagus, tapi yang berzina tetap berzina, yang minum khamar tetap mabuk, yang tetap judi, maunya jahiliyah tetap berjalan. Kan ada perubahan apa-apa. Kayaknya kan ada sejarah yang lebih mengagumkan di kelahiran Rasulullah SAW sampai di umur 40 tahun dia akan menjadi rasul. Nah ini membuktikan bahwa kalau kita orang baik, orang saleh, tapi kalau kita bermanfaat di masyarakat itu nilainya masih minim. Jadi manfaatnya itu gunanya hanya besar begini aja. Jadi utamakan kebaikan yang kita punya, apapun yang kita miliki itu bisa tersalur ke orang lain. Kalau punya ilmu ajarkan kepada orang lain. Kalau punya harta kelebihan urusan bidang ekonomi, yuk bantu masjid, bantu kegiatan-kegiatan agama, bantu guru-guru ngaji supaya ada manfaat. Ada lagi sahabat Rasul, bagaimana kalau pada saat Rasulullah diangkat di umur 40 tahun pada saat Al-Quran turun, Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Ada lagi itu dibahas oleh sahabat yang lain. Kata sahabat yang lain, periode Mekah 13 tahun Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Karena perubahan yang signifikan. Bahkan Rasulullah kita sampai terusir dari kota Mekah. Artinya Islam belum jaya. Diusir dari kota Mekah 13 tahun belum Rasul. Perjuangan dakwah yang luar biasa pun belum. Nah, yang ada momen kebangkitan itu adalah pada saat Rasulullah pindah dari kota Mekah ke Madinah. Di situ Islam mulai jaya, mulai menyebar kemana-mana. Semangat hijrah ini luar biasa, membawa perubahan yang luar biasa. Disepakatilah bahwa tahun pertama kalender Islam adalah pada saat Rasulullah SAW berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Rasulullah itu hijrah di bulan Rabiul Awal, bukan 1 Muharram. Jangan dipahami Rasulullah itu 1 Muharram ini hijrah ya. Tahun di mana Rasulullah itu hijrah pindah, itulah awal pertama kalender Islam. Sepakat oleh Sayyidina Umar, kita datangani pleno dan jaga pesta itu telah dihitunglah masa Rasulullah 10 tahun di 10 tahun berada Mekah, berada Madinah, sambung Sayyidina Umar 2 tahun 12 tahun dan Sayyidina Umar 5 tahun. Berarti pada saat ini keseluruhan kita berada di pada tahun 17 kalender Islam. Nah, lalu untuk menandai supaya dikenang, maka disebutlah hijrah itu di dalam kalender Islam dipakai ya nisbah hijriyah. Jadi kalender Islam itu disebut kalender hijriyah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian selanjutnya yang terakhir ini yang terpenting adalah semangat hijrah itu harus kita tanamkan di dalam diri kita. Hijrah pada saat ini bukan hijrah tempat, lah hijrah tempat terpakai. Setelah kota Mekah ditaklukkan, tidak ada lagi syariat untuk hijrah pindah-pindah tempat. Mau hijrah mau pindah silakan, mau diam tetap silakan. Kata Rasulullah SAW. Yang terpenting adalah hijrah dari satu keadaan kepada satu keadaan yang lebih baik lagi. Dari keadaan yang buruk pindah menjadi keadaan yang baik. Semangat hijrah itu harus ditanamkan di dalam diri kita. Yang masih belum rajin ke masjid, sadar saatnya sudah biasakan untuk sembahyang di masjid. Pindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dia harus berwarna dia untung. Jangan sampai kita pas ke masjid jadi orang-orang orang. Apa ya? Akhirnya dia ke masjid kan di muka imam lagi ya. Di muka imam itu apa? Di keranda. Artinya selama ini kan pertanyaan tadi masjid. Akhirnya dia ke masjid ya. Di muka imam lagi. Yang belum terbiasa salat tahajud, salat witir, itu masa. Apakah
minimal bangun sebelum azan subuh lah, 4:30 bangun, mandi, wudhu, sembahyang tahajud, berdoa 1 witir biasa. Ibu-ibu atau anak-anak perempuan yang sudah gadis belum terbiasa pakai jilbab, ayo biasakan. Jadi mata kita islami, telinga kita islami, wajah kita islami, badan kita islami, rambut sampai ke ujung kaki nuansanya nuansa Islam. Itu hijrah yang sebenarnya. Dulu isil kita apa? Masuklah dalam Islam secara jangan separuh-paruh ya. Tantangan pasti ada. Orang-orang Rasulullah itu dalam hijrah ke Madinah itu keadaan Madinah yang disebut Yasrib pada saat itu masih kacau balau. Di situ banyak perjudian, perzinahan, banyak lagi permusuhan. Siapa yang kuat itu pasti menindas sebagai 600 tahun suku Aus dan Khazraj itu masih mengalami kedamaian. Tantangan Rasulullah di kota Madinah itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang kafir, musyrik, dan orang-orang munafik. Itu tantangan. Tapi Rasulullah SAW dengan keistimewaan dan keseriusan dalam membina dan membangun syiar-syiar Islam, akhirnya terjadilah saat pada Yasrib menjadi Madinah Al-Munawwarah, kota yang terang bercahaya, menjadi panutan dari seluruh dunia. Akhlak-akhlaknya bagus. Ya, kalau ekonominya bagus, persaudaranya bagus di Madinah. Bahkan pusat ilmu, orang-orang banyak mengaji ke Madinah. Nah, jadi mudah-mudahan semangat hijrah ini jangan sampai pupus di dalam diri kita. Pokoknya upayakan dan usahakan sebaik mungkin. Hari ini kita harus lebih baik daripada kemarin. Setiap hari, setiap waktu kita berusaha menggunakan atau melakukan hal-hal kebajikan, sehingga waktu berlalu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, tibalah kita pada puncak kebaikan. Disitulah kita habis umur. Inilah yang disebut dengan mati dalam keadaan baik, husnul khotimah. Jangan sebaliknya, semakin menurun, semakin hari semakin menurun, semakin bulan semakin menurun, semakin tahun semakin buruk. Pada puncak kebobrokan, mati. Ya Allah, ini yang disebut mati dalam keadaan jahat atau suul khotimah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita taufik dan hidayah